Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Sekarang saya mau bacain untuk zodiak Taurus ya. Kabar zodiak Taurus di bulan Oktober ini. Apa yang sedang dirasakan? Pokoknya ada kayak mentari pagi yang mau menyinari. Adanya kebebasan ya. Adanya selama ini tuh kalian tuh selalu berdoa dan berdoa gitu. Ingin supaya Tuhan bisa mewujudkan impianmu di sini ya. Gitu. Kayaknya ada perubahan. Sepertinya ada perubahan rute keberangkatan kamu gitu. Ada hijrah mungkin di sini ya. Seperti itu. Oke. Untuk Taurus di sini ya. Sesuatu hal yang akan terjadi itu lebih baik sepertinya dibanding dengan bulan September kemarin ya. Ini ada di mana kalian di sini seseorang yang cukup punya kemandirian ya. Cukup punya kemandirian ya, bisa mengenal satu sisi yang terbaik ya. Versi terbaiknya kamu di sini ya. Dalam artian ya kan, dalam artian kalian di sini udah bisa mengatasi semuanya. Jadi kalian itu punya kebebasan dalam segi finansial ataupun dalam segi perasaannya kalian juga gitu ya. Karena ada desan di sini ya. Di bulan Oktober akan ada mentari pagi yang menyinarimu di sini ya, yang senantiasa memberikan banyak hal yang positif itu ya. Ada juga di sini keinginanmu gitu untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu, lebih ke finansial, terus lebih ke banyak bermunasabah diri di sini, lebih ke sering berdoa sepertinya ya. Ada keinginan atau cita-cita yang mungkin udah lama gitu. Kayak aku tuh Kak punya pacar, punya sahabat, punya relasi gitu. Ini akan sering ketemu dengan relasi sahabat gitu atau pasangan kalian ya. Karena di sini mungkin kalian diterima ya secara apa ya, kecerdasannya kalian itu diterima sama seseorang ataupun partnernya kamu gitu. Jadi di sini lebih ke memberi dan menerima ya gitu. Ada hal yang istimewa di sini ya. Doa-doamu terkabul di sini, doa-doamu terkabul gitu ya. Tapi lebih ke energi tentang kedewasaan gitu, bahwa ketika semuanya sudah teratasi dengan baik, akan ada perjalanan yang lebih baik lagi gitu ya. Masalah-masalah yang terlewati akan menjadi satu keberkahan juga gitu. Coba lihat tentang perasaanmu sekarang ya, perasaanmu di bulan Oktober, apa yang akan terjadi gitu, apa yang akan kalian hadapi kayak gitu ya. Oke. Di sini kalian banyak yang melakukan spiritualitas, pendekatan rohaniah ya. Jadi ini yang bisa membuat semuanya terwujud. Jadi kode rahasianya adalah kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Tuhan semesta alam itu ada unsur yang harus dicapai, yaitu kebangkitan spiritual ini diperdalam. Jadi lebih banyak melakukan kegiatan rohaniah ya. Sepertinya ini yang akan mempercepat di mana suatu masalah itu segera tersirnakan gitu. Ya. Nah, ini loh kenapa jangan sampai spiritualnya, ibadahnya ataupun nilai-nilai kebaikan di dalam dirimu itu jangan sampai jauh. Karena ada dua pilihan ini yang selama ini membuat kalian stuck. Nah, yang stuck ini akan dibentengi sama spiritualnya kamunya gitu. Nah, apa sih Kak ini? Kalian misalnya dua pilihan kalian dalam hidup kalian. Masih banyak yang terjebak di antara cinta dan finansial, juga kehidupan apa ya, kekuatan dalam diri ya. Nah, ketika misalnya kalian punya kekuatan dalam diri kalian, kalian habis karena banyak yang harus kalian pikirkan.
Misalnya aku menikah atau melepas gitu, aku finansial dulu atau diri aku dulu atau keluarga aku dulu, itu ya yang menyebabkan si Taurus ini lelah. Nah, jadi alam semesta udah memberikan sarannya adalah ketika kamu mencapai kekuatan spiritualitas, semuanya akan terkendali ya. Hal-hal yang buruk itu akan pergi dengan sendirinya. Misalnya kalian punya pasangan yang kalian bikin kalian tuh nggak nyaman gitu ya, itu akan tereliminasi dengan sendirinya. Dengan cara apa aja, tiba-tiba kalian bertengkar, berpisah gitu ya, itu sebetulnya rute yang harus kalian lewati. Artinya alam semesta menginginkan kalian berpisah dulu gitu, baru nanti bisa dilanjutkan lagi dalam versi yang baru kayak gitu. Karena apa? Ada the devil di sini ya, entah pasanganmu gitu ataupun siapapun itu, atau rekan kerja juga ada sih beberapa di sini yang ingin menguasai kamu gitu ya. Jadi ada juga bisa aja orang yang ingin sama kamu tuh dia nggak mau kehilangan kamu gitu, ya kan, nggak mau kehilangan kamu, sedangkan kamu di sini itu nggak ninggalin dia gitu. Kamu hanya fokus kepada kerjaan, fokus kepada pencapaian gitu ya. Ada seseorang di sini yang merasa diabaikan, merasa ditinggalkan gitu, yang dia itu sangat melekat banget sama kamu, dia itu sangat tergantung banget sama kamu gitu ya. Mungkin kamu dicintai oleh pasangannya yang overprotected gitu ya, yang posesif banget di sini. Mungkin di masa lalunya dia pernah ditinggalin sama orang yang sangat dicintainya dia gitu, sangat dikasihi oleh dianya gitu ya. Di sini ya ada the emperor juga. Kekuatan kalian tuh udah tinggi banget ya, udah bisa kok ngejalanin semuanya. Cuman kepercayaan diri kalian itu mesti ditumbuhin ya. Jangan sampai terpengaruh oleh isu-isu dari luar kayak gitu, karena rasa sakit ini akan kembali muncul jika kalau misalnya kalian tidak sampai ke titik dimana spiritualitas itu hadir gitu. Karena di sini juga ada yang lagi terluka oleh banyak masalah, yang terluka oleh pasangan yang masih belum bisa dilupakan gitu, mantan yang sebelumnya, ataupun perpisahan yang pernah kalian rasakan betapa menyakitkannya gitu ya perlakuan mereka gitu terhadap kalian di masa lalu ya. Nah, di sini kalian mau melangkah nih ya, ceritanya mau melangkah gitu ya. Tapi apa yang harus dilakukan di sini? Ternyata di sini lebih ke memasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena semua udah urusan takdir, sudah urusan Tuhan yang menentukan. Nah, si Taurus ini tuh mau jalan, dia mau pergi gitu ke tempat yang mungkin di mana dia bisa mencari finansialnya, keberuntungannya gitu ya, mencari peruntungan gitu ya. Tapi si Taurus yang ini dikekang oleh si pasangannya gitu, yang nggak mau kehilangan gitu ya. Mungkin karena udah ngerasa nyaman satu sama lain gitu. Tapi di sini si Taurus mesti melanjutkan perjalanan. Jadi kadang-kadang gini ya, kita itu nggak tahu perjalanan kita ke depan itu seperti apa, kita jalani dengan siapa, orang yang kamu sayang misalnya ya. Tapi kalau misalnya Tuhan sudah mentakdirkannya untuk kamu gitu, dengan siapapun orang yang sedang dealing sama kalian, itu kan akan kembali juga gitu ya. Kalau memang kalian bukan jodohnya, akan terpisah gitu. Oke, the bottom of the deck di sini the star. Kalian itu sebagai seseorang di sini yang memberikan cahaya gitu, atau kamu itu bisa bercahaya dimanapun kamu berada. Kamu nggak akan kesulitan ekonomi, kamu nggak akan kesulitan finansial, kamu nggak akan kesulitan dalam segi apapun gitu ya. Sesederhana-sederhananya kamu bisa melakukan semuanya dengan sangat baik gitu ya. Nah, di sini ada seseorang juga ya yang mengagumi gitu, mengagumi kebaikanmu, kecantikanmu atau ketampananmu gitu ya. Ada seseorang di sini yang ingin mengungkapkan perasaannya, entah orang lama atau orang baru gitu. Mungkin di sini sudah lama menyukai kalian, siapapun itu ya. Tidak bisa juga misalnya kalian sudah lama pacaran gitu ya, belum tentu juga ini orangnya ini. Bisa aja orang baru yang lain atau orang lama juga yang akan hadir dalam hidupmu. Jadi dia itu mau kayak menyatakan isi hatinya, mau melamar kalian, kayak membicarakan sesuatu yang serius gitu ya. Tapi tergantung kalian juga sih sebetulnya. Kalau misalnya gini, kalian udah lama pacaran, tapi ada yang ngajak kalian merit,
Sementara kalian misalnya udah tahu gitu kan ya, udah kenal sebelumnya, kalian pernah pacaran terus putus gitu. Tiba-tiba orang tersebut datang, sedangkan kalian masih sama pasangan kamu gitu yang sekarang punya hubungan asmara gitu ya. Kecuali kan kalau udah nikah ya nggak mungkin kan diajakin nikah lagi. Ya udahlah, satu aja dulu kan belum habis ya kan. Nah misalnya gitu, aku nggak akan memaksa ya. Yang mana yang menurut kalian ini memang yang terbaik gitu. Kalau misalnya sama pasangan kamu yang sekarang kamu nggak bahagia, tiba-tiba ada orang lama atau orang baru yang hadir mengajak kamu untuk menikah gitu ya, untuk hidup gitu ya, dalam tanda kutip nyata gitu ya, dalam nyata kan, menikah itu sesuatu yang nyata. Sedangkan pacaran itu, asmara itu kan hanya belum sampai gitu ya, dimana kita itu pasti belum pasti ya. Kalau yang tiba-tiba datang ke kalian itu yang pasti, yang membawa pengaruh yang baik gitu ya, orangnya misalnya dewasa, orangnya bisa memberikan perlindungan, menghargai kamu misalnya, mencintai kamu, menerima kamu apa adanya, selalu menjaga ucapannya, menjaga hati kamu, melindungi kamu, membuat kamu nyaman, ya kenapa enggak gitu kan. Sedangkan segala sesuatu itu dengan komunikasi yang baik, dengan saling menghargai, saling memberikan perlindungan tuh, kayak pasanganmu baik sama kamu, dia banyak berkorban untuk kamu gitu, kamu juga misalnya menjaga hati dia. Nah itu kan terjadi satu kenyamanan nih. Kalau misalnya kalian nyamannya dengan yang mana? Nyamanlah dengan orang-orang yang menghargai kamu. Selagi pasangan kamu masih menghargai kamu, kamu ikutin dia gitu ya. Kalaupun misalnya ada orang yang materinya cukup kuat, tapi kamu gak dihargai, itu menurut aku si Taurus akan terluka gitu. Karena si Taurus itu orang yang bisa cari uang sendiri gitu. Dia bisa berdiri di atas kaki sendiri, cuman hanya satu, si Taurus mah cuman butuh disayangi doang, dihargai, dicintai gitu. Nggak harus jadi ratu atau jadi raja, enggak sih. Taurus itu kalau misalnya merasa dirinya itu berharga di depan orang yang dia cintai, dan orang yang mencintai Taurus itu ngerti banget maunya Taurus gitu ya, tanpa harus bermewah-mewah, saya kira Taurus akan selalu ada bersama orang tersebut. Kayak gitu ya. Nah kita lihat kartu selanjutnya. Apa tujuanmu setelah mendapatkan rute bahwa kalian memang harus di sini berspiritual? Rute yang pertama ini spiritual, memberikan banyak hal yang positif untuk kamu. Nah, gitu ya. Nah, terus selanjutnya untuk kartu yang kedua. Apa sih yang mau kalian lakukan? Perjalanan apa gitu. Oke, langkah yang selanjutnya yang akan diambil oleh kalian Taurus. Di sini ada waktunya kalian itu harus segera bangkit ya dari posisi-posisi apapun yang membuat kalian ngerasa kalian harus mundur, harus melanjutkan hidup apapun yang terjadi di sini ya. Karena apa? Waktunya sudah harus berubah, waktunya udah harus bisa mengendalikan semua perasaan, bisa mengendalikan mana logika dan mana juga hati di sini ya. Udah waktunya. Oktober udah nggak bisa. Oktober udah benar-benar kalian harus cukup bisa mengambil kesimpulan ya. Kalau selesai, kalau enggak ya harus selesai. Apapun kerjaan, skripsian kamu, tugas di sekolah, semua harus lebih cepat selesai. Kayak misalnya hubungan kamu yang gak bikin kamu bahagia, kamu harus selesai di sini ya. Karena akan mempengaruhi juga gitu finansialnya kamu. Si Taurus nggak boleh galau tuh, harus segera selesai, meninggalkan siklus lama. Kalau misalnya pasangannya kamu itu bikin kamu sedih terus, kamu harus selesai break, bisa berbulan-bulan ke depan, bisa setahun kalian itu memulihkannya. Karena apa? Karena jangan memaksakan satu hubungan yang orangnya tuh belum berubah gitu. Satu. Yang kedua di sini mulai akan terjadi keseimbangan. Ketika kalian meninggalkan orang yang tidak berkembang gitu, tidak berkembang
dalam artian dia tidak mau merubah sikapnya gitu ya, mentalnya yang kurang bagus gitu, nggak bisa cocok sama kalian untuk saat ini, karena kalian dituntut untuk terbang dulu gitu, karena jam terbang kalian itu harus segera terwujud gitu. Kerjaannya kalian itu sangat berat sekali ya tanggung jawabnya. Jadi kalian jangan berleha-leha di sini ya, harus segera maju, jangan sampai karena si Taurus misalnya nggak tega gitu ya untuk memutuskan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu gitu. Tapi kalau memang misalnya hubungan kaliannya udah nggak berkembang di sini ya, kalian sudah tidak usah ragu-ragu dalam mengambil sikap atau mengambil langkah yang terbaik. Entah itu istirahat dulu, bisa jadi temenan dulu, sahabat dulu gitu, atau kalian di sini lebih ke mencoba untuk menjadi bagian dari hidupnya. Yang terpenting adalah kalian sama-sama di sini mencapai satu kesepakatan, dalam artian kalau memang misalnya bisa introspeksi diri, saling memperbaiki diri ya oke. Kalian memperbaiki aja dulu masing-masing pikiranmu, hatimu, jiwamu di sini ya. Karena di sini waktunya kalian udah selesai di sini. Ya, jangan ragu-ragu untuk mengambil satu langkah yang pasti. Karena apa? Di sini ada orang lain yang mungkin akan hadir juga guys, yang mencintai kamu di sini, yang penuh dengan rasa cinta kasih sayang, yang udah sangat benar-benar mengharapkan satu hubungan yang cukup serius dengan kamu dalam jangka panjang gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya hubungan kalian di sini lagi bermasalah, berarti kalian di sini ada orang lain yang lebih baik dari orang yang sedang kalian fokuskan sekarang gitu. Jadi jangan memaksakan juga hubungan yang emang udah nggak berkembang. Itu jangan takut juga mengambil keputusan, dalam artian di sini kalian butuh pendamping hidup yang bisa memberikan satu perlindungan, yang bisa melindungi kamu, yang bisa ngebela kamu gitu. Ya, jangan sampai kalian mencari mendapatkan pasangan yang menjatuhkanmu gitu, nama kamu. Jangan sampai kamu udah berbuat baik sama dia gitu ya, tapi di belakangnya kamu dijelek-jelekan ataupun dimanipulasi supaya terlihat kamu yang di sini melakukan kesalahan ataupun merasa bahwa orang tersebut itu sudah banyak melakukan kesalahan ke kamu gitu. Padahal kamu yang di sini banyak dirugikan nih, misalnya orang tersebut tuh ngerasa dia yang paling dikejar kamu gitu. Jangan sampai juga ya kayak gitu ya. Di sini kalian harus selesai coba untuk mencari yang terbaik. Ya, soalnya ada setelah kalian itu terbebas dari hubungan yang tidak menyehatkan kamu, hati kamu gitu. Kalau hati kamu terluka, kamu lebih baik di sini cari seseorang yang bisa memberikan kasih sayang yang cukup kuat. Di sini ada orang yang sangat dewasa juga ya dalam berpikir, yang akan segera mengajak kamu untuk hidup bersama ya sampai nenek kakek mungkin di sini ya. Mungkin kalian mesti ngelewatin perjalanan itu dulu ya. Sakitin dulu sama orang yang kalian cintai, dihianati ya, diduakan, ditigakan, diempatkan gitu ya. Tapi di balik itu nanti akan ada hikmah yang nanti akan hadir kepada kalian gitu ya. Seperti itu. Misalnya kalaupun misalnya pasangannya kalian itu baik-baik aja, setia sama kalian, Tuhan akan mempertemukan. Jadi orang baik ketemu ya orang baik juga gitu ya. Kalau misalnya dalam hubungan kalian banyak masalah, berarti orang tersebut bukan yang terbaik buat kamu ya. Oke, gitu aja ya untuk zodiak Taurus. Terima kasih udah nonton videonya, semoga resonate. Sampai ketemu lagi untuk pembacaan tarot zodiak Taurus selanjutnya. Sukses selalu ya Taurus ya. Semoga kalian mendapatkan jodoh yang diridhoi oleh Tuhan semesta alam. Oke, semoga sukses. Dadah.